mulai beroperasi kecil-kecilan itu 2019. Nanti bisa kita katakan 2020 lah. Berarti di tahun 2019 itu lokasi di sini juga? Lokasi di sini kan masih rintis. Masih satu pintu ini yang terbuka. Di tahun 2020 baru mulai banyak mengenal gitu. Baru saya buka. Kemarin itu masih satu praktek yang di sini yang kecil gitu aja, masih kayak dari sosmed lah kalau kita bilang. Terus di ini ada cabangnya nggak kan? Ada dua. Ada. Nah, cabang pertamanya ya inilah ya kan, utamanya di Salam, yang kedua di Kota Fajar, yang ketiga ada di Rino di Singkil. Berarti itu kakak sendiri yang mengatur. Kalau untuk jadwal tindakan saya sendiri. Berarti kan seperti medis lah, namanya jarum-jarum akhir. Tapi selain jarum adalah kita bersama dengan tim terapis kita. Ada jadwal. Berarti kalau tim terapis itu kakak yang rekrut atau yang buka apa namanya lowongan pekerjaan gitu? Kalau untuk terapisnya kita buka lowongan. Kita kasih pendidikan dia dulu. Setelah dia mahir dengan pendidikan untuk ngerasain kecantikan ini, baru kita berikan. Berarti kayak kalau di pendidikan itu ada pelatihannya gitu ya kak? Iya betul. Nah itulah dia. Kalau di sini kak berapa orang ini karyawannya? Kalau untuk yang di sini stay satu. Satu aja? Iya stay-nya. Stay tinggal di sini juga? Enggak, pulang. Pulang pergi ya? Kalau di Kota Fajar? Kalau yang di Kota Fajar ada dua. Ada dua. Yang di Aceh Primo ya? Primo atau Singkil ya. Itu juga ada dua. Ada dua ya? Iya. Mereka juga pulang pergi kayak gitu? Pulang pergi juga. Oh iya, kalau ini kan klinik kecantikan ini apa ya? Yang lebih spesifik itu apa aja ditangani? Kalau untuk spesifiknya kita kan bukan seperti klinik besar, kita praktik. Ya kan beda klinik beda praktik. Kita hanya praktik higien atau operasi bibir, tanda benang. Jadi bisa dikatakan saya ini bukan praktik. Jadi kalau untuk praktek kita ini Medicine Solution, saya awalnya itu kan ya. Jadi sekolah lagi di luar negeri, Singapura, lalu beauty konsultan. Tahu ya kalau udah hari kuliah tahu ya itu konsultan ya, itu yang tertinggi ya kalau orang kampus ya. Oh itu konsultan kita loh gitu kan. Nah, begitu juga ini yang bergerak di sini itu seperti akupuntur, skin booster, meso, dermapen, nah itu dia untuk yang speknya di sini. Berarti itu kayak pengobatan dari dalamnya gitu ya? Iya, pengobatan dari dalamnya untuk mencegah kalau kita bilang flek, jerawat, bopeng, gitu, untuk apa anti-aging. Kakak fasilitasi mereka pendidikan lagi atau yang mereka udah sebelumnya ada pendidikan kayak Saya fasilitasi. tapi kayak di Semuanya fasilitasi. mereka itu pendidikan di mana kak? Kalau untuk pendidikannya saya ambil apa namanya itu trainer ya, trainernya langsung datang ke sini. Oh langsung datang? Iya. Tapi apa skillku ya? Apalagi ya yang akan Ya, yang membuat? bisa di ini kan? Nggak mentok aku di bidang ini, nggak mentok aku di rumah sakit. Saya pernah kerja di rumah sakit, pernah kerja di puskesmas, pernah. Tapi kan nggak mungkin aku mentok di sini. Apa yang akan kulakukan? Ketika teman-teman saya itu tes polisi jebol poluan, jadi kan mereka kan jadi poluan kesehatan gitu kan. Ketika teman-teman saya ngambil yang lain, ngambil dosen, ngambil apa? Oh saya ngambil beauty konsultan, kecantikan. Karena orang Eropa sana rata-rata bukan dokter yang jadi beauty konsultan, rata-rata perawat, ada dokter ada, tapi banyak yang perawat, yang dari dari bidan juga, tapi gelarnya beauty konsultan. Bahkan di Eropa sana dari SMA itu ada kuliah khusus beauty konsultan namanya, perkuliahannya jelas ada gitu dia. Jadi jangan mentok di situ aja. Harus cari skill yang lain gitu ya kak? Enggak, bukan dari lain, dari diri. Apa ini Iya, skill? dari diri kita dari harus diri kita. dicari gitu kan? Iya. Kalau lagi lah gitu, apa bisanya? Apa ini bisanya gitu. Makanya saya bilang sama admin saya ini, kamu udah kerja lama di sini. Nanti kalau kamu sudah nikah, bagaimana kamu caranya bisa buka salon sendiri? Saya bilang. Kayak mana caranya? Jadi kamu udah ada skill di sini. Jadi kamu udah ada modal. Nah, itu dia. Makanya saya bilang kalian ini masih muda, berkaryalah terus berkarya. Intinya kuliah ini buat kita percaya diri.
buat kita pintar ngomong. Speak public kita itu wajib ada. Kayak gitu dia. Iya kan? Iya. Oke. Kakak ini kan sebagai kayak beauty konsultan gitu lah kan. Ya. Kakak ada nggak kayak buat sebagai edukasi ke anak-anak muda kayak kami tadi lah kan, atau di sosmed atau penglihatan langsung kayak gitu, ada nggak edukasi yang menjaga kuda kayak gini, pakai sunscreen yang ini yang benar, ada nggak? Ada. Ada. Oh, kalau untuk cocoknya kalau untuk video itu saya sering edukasi di sosmed juga. Cuman ini kakak edukasi lagi ya. Kakak bilang kalau untuk kalian yang masih anak muda ini, ingat cantik dan glowing itu nomor belakang. Nomor 1 itu adalah skincare yang aman dan yang bepom. Kenapa? Cantik dan glowing ini jangan dimulai dengan merkuri. Nah itu dia. Jadi intinya jangan pakai merkuri. Walaupun hanya pakai sunscreen dan facial wash udah cukup, ya udah cukup. Cukup sehat. Gitu lah. Iya, basic skincare. Cukup sehat, treatment sebulan sekali, udah selesai. Ngapain wajahnya glossy kayak minyak minyak jelantah di wajah itu datang pelalat, ini dia kan terpeleset dia, ngapain kayak gitu. Kalau kita menggunakan merkuri, jadi harus pakai yang aman-aman aja. Apalagi kalau kayak bulan ini, cukup basic skincare sama treatment, udah itu aja. Jadi kecuali yang bermasalah. ya harus lebih lagi. Kalau bermasalah dia harus lebih ekstra lagi untuk perawatannya. Jadi treatment itu penting gitu ya kak? Treatment itu penting. Bagi saya treatment itu sangat penting. Nggak harus sekedar skincare aja gitu ya? Nggak. Bagi saya skincare itu nomor 2. Nomor pertama adalah treatment. Seandainya pun saya nggak pakai skincare nggak masalah. Yang penting treatment nomor 1. Nomor 1 itu treatment. Kenapa saya bilang kayak gitu? Cukup kita pakai apa tadi perawatan basic aja, ya kan? Sunscreen, facial wash. Yang kedua, yang pertamanya itu treatment. Itu bagus banget. Sampai tua nanti, insya Allah wajahnya itu aman dari merkuri, aman dari wajah yang cepat tua. Itu